Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Epi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Epi? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu Fidah? Alhamdulillah sehat juga Mbak Epi. Baik Mbak Epi, kita akan melakukan praobservasi sebelum Mbak Epi melakukan pembelajaran di kelas. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sebelum Ibu Epi melakukan pembelajaran di kelas. Jadi pertanyaan ini seputar modul ajar tentang pembelajaran yang akan berlangsung. Jadi tujuan pembelajarannya kira-kira apa ya Bu Epi? Ya, untuk bab ini saya akan mengajarkan bab tentang surah At-Tin. Nah, di surah At-Tin ini di situ ada pembelajarannya baca, menulis, dan menghafal. Nah, di sini tujuannya anak itu bisa membaca dengan fasih, bisa menulis dengan bagus. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran ini, dan anak itu juga saya harap dia bisa memaknai isi-isi dari surat itu. Ya. Selanjutnya area pengembangan yang hendak dicapai. Kalau untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu saya biasanya mengarahkan pada kedua aspek yang penting, yaitu yang pertama itu pengetahuan. Karena pengetahuan itu di situ anak-anak itu tahu surat At-Tin itu seperti apa artinya, terus kenapa surat itu diturunkan, di mana surat itu diturunkan, dan kemudian lagi mereka bisa membaca, menulis, dan juga menghafal. Kemudian untuk segi keterampilan itu akan dikerucutkan agar anak-anak itu terampil di dalam membaca dan fasih beserta tajwidnya, ilmu tajwid yang mereka dapatkan, terus mereka aplikasikan pada pembacaan, pada ayat-ayat yang mereka baca. Maka mereka memahami jenis-jenis idgham, apa jenisnya, berapa macam gitu. Nah, itu untuk tahap keterampilan. Itulah pengembangan yang akan saya coba. Ya, selanjutnya strategi yang dipersiapkan, apa saja yang perlu dipersiapkan di dalam Bu Epi menyampaikan materi pembelajaran tersebut. Itu kalau untuk apa yang akan kita siapkan, terus bagaimana biasanya itu kita menyiapkan modul ajar. Kemudian CP-TP-nya juga kita masukkan ke sana, terus kita juga menyiapkan kondisi diri kita, kelas, kemudian bahan ajar, apa aja yang diperlukan dalam pembelajaran surah At-Tin untuk memancing pembelajaran ini. Apakah anak paham atau mengerti? Saya biasanya menyiapkan alat peraga semacam puzzle yang akan nanti anak itu di dalam kelas itu mereka bisa mencocokkan arti dan ayat yang mereka baca. Ya, terima kasih Bu Epi. Itulah seputar praobservasi. Mudah-mudahan di dalam kelas nanti saat pembelajaran Bu Epi bisa optimal melakukannya. Nah, sekian Bu Epi ya. Mudah-mudahan Bu Epi diberi kesehatan dan dapat melaksanakannya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini, semua sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat? Alhamdulillah. Baiklah anak ibu semua yang sehat, yang cerdas, yang pintar. Pagi ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran agama tentang surat At-Tin. Surat At-Tin ya. Surat At-Tin sekali ini kita ini bab penutup pertemuan terakhir. Nah, kemarin anak ibu sudah belajar. Kita terakhir berarti ada latihan lagi. Ayo, ada yang tak datang ya? Siapa yang tak hadir hari ini? Iba. Ibu, kenapa tidak hadir? Dengan Masya Allah. Mari kita doakan temannya agar cepat sembuh dan bisa lagi belajar bersama dengan kita. amin. Baiklah. Hari ini kita pada pertemuan terakhir juga ini kita akan membahas tentang
Siap, gerak. Berdoa mulai. Ya Allah, tambah
Oke, hafal. Ayat ketiga baca artinya. Artinya nak, ayat ketiga. Ini baru nomor 3 Oke, Nana, tadi kita udah baca surah Al-Fil. Sekarang kita membaca surah beserta artinya. Kelompok wanita membaca surah, kelompok pria membaca artinya. Oke, mulai. Jangan lupa ta'awuz. Zaitun,
susunan surat. Ibu ada gambar alat belajar. Bila pada kita yang akan kita tempel di dinding yang akan saya buat ayatnya. Ya, siapa yang mau maju untuk surat terakhir, surat ke-8? Silakan ambil suratnya dan satu orang tempelkan artinya. 2 orang boleh maju. Satu orang dulu maju. Satu orang dulu. Ini dulu. Ini dulu. Oke, kamu pilih satu surat terakhir loh. Mana suratnya? Ayo kita ada di situ. Pasangkan di bawah suratnya. Oke, ada kertasnya di belakang. Silakan Oke, surat terakhir, ayo baca sama-sama. Ayat terakhir, baca sama-sama. Kelompok sana artikan. Ambil artinya di sini. Tempelkan di sebelahnya. Ayo. Cari artinya di sini. Tempelkan di sebelahnya. Sebelah sana sayang. Nah, agak rendah sedikit. Agak rendah sedikit. Sebelah sana nak? Nah, boleh sana. Ya. Nanti betul atau tidaknya kita koreksi. Kelompok mana nanti ingat ya? Oke, lanjut. Ibu mau ayat ketiga. Siapa mau pasangkan? Yang perempuan lah. Ayat ketiga. Oke. Yang kawan ada? Oke, silakan yang perempuan kasih untuk pasangkan ayat dengan artinya. Siapa tadi yang pertama? Ayat pertama tadi kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok berapa ayat pertama? Kelompok 1 ayat. Ya, terus. Kamu kelompok 3. 3 akhir. Nah, tempelkan sebelahnya. Sejadahkan di sini. Tapi agak setinggi ini. Ya, bagus. Siap, mantap anak ibu. Masya Allah. Kelompok seterusnya siapa lagi yang mau maju? Yang perempuan dulu. Cepat-cepat. Ibu mau ayat ke-5 beserta arti. Ayat ke-5. Ayo maju, bilang maju. Bila dah maju ya. Siapa mau maju? Siapa dapat aja ayo cepat. Ayat dulu. Setelah itu artinya. Oke, yang laki-laki siap arti. Siapa cepat dia dapat?
Kasihlah tepukan kepada selanjutnya ayat pertama sama Arti. Kamu maju dua orang. Ya. Satu Arti, satu maju lagi. Kasih orang lain. Ayo maju. Kamu terserah Arti atau ayatnya. Ya, yang udah maju sama maju lagi. Kasih kawan yang lain. Ayo lanjut. Yang baru maju silakan. Yang baru maju, yang udah maju sama maju lagi. Yang udah maju sama maju lagi. Ayo maju. Sama kan cara yang bawa kata. Oke lah, sama surat 7. Ayat 7. Observasi. Nampaknya kalau atas meja ya. Ayat 7. Ayo artikan, satu orang maju untuk artikan. Yang kurang kuat aktif sedikit. Bisa? Nampaknya tulisan saya. Ayo Sunan, yang terakhir, yang terakhir ada. Yang paling paling mau. Jangan ketur ibu. Masya Allah. Satu arti satu ayat. Ayat keempat. Ayat keempat. Beserta arti. Ayat keempat beserta arti. Maka kita ucapkan dulu alhamdulillah sama-sama. Ayo kita tes bacaan kita kembali. Ayat 1 kita baca sama-sama sampai habis. 1, 2, mulai. Ulangi harusnya. A'udzubillahi
mengerjakan perintah yang ada dalam surat At-Tin. Baiklah, ini tadi sampah. Sampah ini kita kumpulkan nak. Kesepakatan kelas kita apa nak? Apa? Jaga? Jaga kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman. Kelas kita kemudian apa lagi? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalau ada sampah yang berserakan, kita kumpul dan buang pada tempatnya. Oke, nanti kita masukkan ke sampah. Sampah pada mananya? Di luar ya? Nanti masukkan. Baiklah, untuk seterusnya minggu depan nanti Ibu masih meminta kalian menghafal surat At-Tin. Ingat ya, ulangannya minggu depan ya. Dan setelahnya nanti kita akan belajar tentang hadis tentang silaturahmi. Bab selanjutnya ya. Dan kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Mari kita berdoa bersama-sama. Yuk doa penutup kelas ya. Aku dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Amin. Oke, boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melakukan praobservasi dan observasi. Nah, sekarang kita harus tahu tujuan dari kita melakukan seperti ini. Tujuan kita melakukan seperti ini berarti yaitu untuk mengevaluasi jalan proses pembelajaran di kelas supaya tahu tindak lanjutnya seperti apa, kemudian bisa lebih baik ke depannya melakukan pembelajaran di kelas. Nah, itu tujuan dari supervisi yang kita lakukan kemarin. Nah, selanjutnya hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Nah, tujuan melakukan pasca observasi ini yaitu untuk mengevaluasi, ya, membenah diri, kemudian refleksi terkait dengan observasi yang telah kita lakukan kemarin. Becky, apa kabarnya? Sehat. Semangat ya Becky. Kita mulai. Ya. Bagaimana perasaan Bu Becky ketika Bu Becky melakukan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah, saya senang. Saya senang karena ini memastikan diri saya sebagai seorang guru. Ya. Kemudian selama Bu Evi melakukan pembelajaran di kelas, adakah hal-hal yang baik dari pembelajaran yang sudah Bu Evi lakukan? Alhamdulillah, sampai saat ini banyak hal-hal yang baik yang bisa kita ajarkan kepada tentang pembelajaran yang kita biarkan pada Ya. Kira pembelajaran yang bagaimana ya Bu Evi? pembelajaran yang berbeda. Ya. Jadi
juga. Jadi kalau kita rating skalanya dari 0 sampai 10 itu posisi Bu Epi itu berada di mana? Antara 7 dan 8. Karena banyak pelajar yang kadang-kadang pas pembelajaran itu ada hal yang masih kurang yang kita rasakan. Jadi saya membuat ratingnya antara 7 dan 8,5. Nah, kemudian adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan di dalam pembelajaran tersebut? Banyak hal yang memang perlu ditingkatkan, terutama pada diri saya. Ketika kita mengajar anak itu dengan gaya mereka masing-masing, kadang-kadang ada anak yang tidak aktif. Jadi di situ kita memasuki dengan karakter mereka, seperti apa karakter mereka. Nah, di situ akan kita gali lagi untuk kedepannya anak itu bisa mengikuti dan aktif dalam belajar. Selanjutnya, tadi sudah mengatakan bahwa pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka, kemampuan mereka. Jadi gaya belajar itu banyak ya. Ya, jadi berdasarkan gaya belajar mereka itu bagaimana Bu Epi mengcover kebutuhan murid yang beragam tersebut? Iya, kita perlu begitu dengan karakter mereka yang sama. Jadi kita mengarahkan, oh gaya belajar estetik, mereka sekelompok anak kita arahkan gaya belajar yang sama sesuai dengan karakter mereka. Jadi kita membuat kelompok-kelompok belajar tersendiri. Tapi walaupun pakai kelompok belajar, anak-anak kita arahkan untuk berbaur dengan kelompok yang lain, melakukannya dalam satu pembelajaran dan interaksi yang bersama. Ya, berarti gaya belajar tadi kan ada estetik, ada lagi ada visual itu ya. Jadi boleh juga kita lakukan dengan sesuai dengan kemampuannya. Iya, memang kita tidak memposisi anak di luar kemampuan. Iya. Anak berguna. Iya, kan ada anak yang mampu, ada yang lebih mampu, ada yang sedang gitu ya. Anak dalam pembelajaran menghafal, ada yang cepat, ada yang sistemnya mereka mendengarkan. Jadi kita mengarahkan kepada anak-anak. Kalau mendengar kita sering memberikan audio visual. Sementara yang udah fasih dengan menghafal dengan cara sendiri, kita arahkan agar lebih cerdas secara menghafal. Tapi untuk area pengembangan, untuk menggali potensi yang Ibu Epi miliki, bagaimana cara Ibu Epi? Untuk area pengembangan yang saya pribadi mungkin mengarahkan kepada diri saya untuk lebih bersemangat lagi dan mencari ide-ide dari luar, sepertinya mengikuti pelajaran mandiri. Dan mungkin insya Allah besok akan ada dengan tema yang sama untuk hari Sabtu besok sekolah kami mengadakannya. Ya, Setelah itu tentang pembelajaran. Nah, hal itu nanti akan membuat saya lebih punya wawasan, lebih punya pikiran untuk mengembangkan ide-ide belajar yang lebih baik untuk anak-anak dan intinya memperdalam potensi Iya. yang dimiliki ya. kita menambah ilmu. Jadi potensi kita akan tingkatkan dengan pelatihan-pelatihan dan workshop yang banyak sekali tersebar di internet, di pelatihan di guru-guru, komunitas guru. Ya. Kemudian tujuan dari Ibu Epi mengikuti misalnya pelatihan, webinar, apa tujuannya? Saya berharap saya bisa di-cover pendidikan yang istilahnya untuk diferensiasi yang bermacam-macam sesuai dengan gaya belajar anak. Kemudian saya bisa mengembangkan potensi diri saya untuk lebih terkait lagi terhadap kebutuhan belajar anak itu seperti apa. Jadi saya bisa menerapkan sistem sesuai dengan ini yang saya dapatkan dari workshop, dari belajar mandiri. Jadi anak-anak belajar nanti lebih bersemangat lagi dengan metode-metode dan cara lain. Ya, tapi mengimplementasikan Iya. apa yang Bu Epi dapat baik dari pelatihan atau workshop, Bu Epi implementasikan ke Iya. sekolah ya. Kemudian ke siswa juga dalam berpihak pada murid gitu ya. Kemudian daya dukung yang Bu Epi gunakan di saat Bu Epi mungkin misalnya melakukan pembelajaran, apa daya dukungnya? Yang utama sekarang ini yang saya pribadi saya menggunakan itu kebersamaan penting bagi saya untuk membantu saya agar saya dapat tambahan. Kemudian
BKKBN. Nah, jadi di situ sambil kita daya yang tersedia, kita juga mengganti kita dengan membaca. Gitu ya. Berarti mengoptimalkan bagaimana caranya supaya anak ini tetap bisa belajar dengan menggunakan internet yang tergantung kepada PLN yang tersedia. Kita selain menggunakan itu kita bisa menggunakan pustaka yang ada di sekolah kita. Ya. Kira-kira kapan waktu Epi akan melakukan hal tersebut? Untuk kemarin ini itu ada yang dibagikan misalnya besok dari sekolah kita juga itu nanti ada workshop tentang pembelajaran literasi. Kemudian juga untuk kedepan